Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran matematika. Baik, saya akan jelaskan pembagian bilangan bulat secara detail dan bertahap supaya konsepnya benar-benar jelas. Nah, di sini kita akan belajar dari pengertian, aturan tanda, serta contoh-contoh pembagian. Nah, kita mulai. Jadi pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Jadi kalau misalnya kita punya A dikali dengan B itu sama dengan C, maka di sini ada dua C kalau kita itu C kalau kita bagi dengan B itu hasilnya A, atau C kita bagi dengan A hasilnya adalah B. Nah, seperti ini ya. Nah, contohnya seperti dengan angka, ketika kita kalikan 4 dikali dengan 3 itu sama dengan 12. Maka di sini 12 bagi 3 itu sama dengan 4. Nah, 12 bagi 3 sama dengan 4, atau 12 bagi dengan 4 itu sama dengan 3. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke aturan tanda. Nah, tanda seperti pada perkalian, oke, kita buat tanda pemisah dulu. Nah, di sini tanda. Tandanya sama seperti perkalian, ada tanda positif dan ada tanda negatif. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya ada positif dibagi dengan positif, itu hasilnya adalah positif. Nah, kalau negatif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah positif juga. Artinya, jika sama tanda, jika sama tanda, sama tanda, sama tanda, maka hasilnya positif. Hasil positif. Iya. Nah, berikutnya kalau beda tanda seperti apa? Jadi positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi dengan positif, hasilnya negatif. Nah, di sini kita dapat simpulkan jika beda tanda maka hasilnya negatif. Maka hasil negatif. Iya. Jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kalau pembagian dengan angka 0, ya, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama, pembagian dengan angka 0. Kalau 0 dibagi dengan bilangan apapun, hasilnya tetap 0. Jadi, jika jika 0 dibagi dengan bilangan apapun, dalam artiannya ini mewakili A itu mewakili seluruh bilangan, dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan 0, maka hasilnya 0. Hasilnya juga 0. Contoh misalnya 0 dibagi dengan 5 itu hasilnya 0, atau 0 dibagi dengan 100. Nah, hasilnya juga 0. Yang berikutnya, kenapa tidak boleh penyebutnya sama dengan 0? Nah, jika kita tulis jika suatu bilangan tertentu, bilangan apa saja, ketika dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak ada atau tidak terdefinisi. Maka hasilnya itu tidak ada. Tidak ada atau
atau tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak boleh membagi dengan bilangan 0. Contohnya 2 kalau kita bagi dengan 0, nah ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Terdefinisi. Nah, semua yang dibagi dengan 0, semua bilangan yang dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang berikutnya, kita mulai kepada contoh-contoh. Misalnya di sini, misalnya kita mulai contoh 56 negatif 56 kita bagi dengan positif dengan 8. Pertama-tama kita lihat tandanya. Di sini tandanya negatif, sedangkan 8 tandanya positif. Nah, di sini kalau misalnya negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif karena beda tanda, maka hasilnya di sini negatif. 56 dibagi dengan 8 adalah 7. Nah, yang selanjutnya, misalnya ada contoh lagi, 56 dibagi dengan negatif 8. Negatif 8. Nah, kita lihat pertama-tama tandanya. Di sini tandanya positif dibagi dengan di sini tandanya negatif. Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Karena beda tanda, berarti hasilnya juga negatif 7. Nah, yang berikutnya kita lihat di sini, misalnya ada 56 dibagi dengan 8. Ini kan sama-sama tanda positif. Di sini positif, di belakang juga positif yang ini. Positif. Berarti positif bagi positif itu hasilnya positif karena sama tanda. 56 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 7. Nah, contoh yang berikutnya, misalnya negatif 56 dibagi dengan negatif 8. Nah, ini juga sama-sama bilangan negatif. Negatif bagi negatif. Negatif 8 itu bilangan negatif. Jadi karena sama tanda hasilnya positif. Jadi 56 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 7. Positif 7. Oke, seperti ini. Nah, kita mulai dengan contoh-contoh yang angkanya lebih besar lagi. Oke, misalnya contoh 1. Contoh nomor 1. Nomor 1 misalnya negatif 1248 kita bagi dengan berapa? Bagi dengan 4 misalnya. Bagi dengan 4. Nah, kita lihat di sini 1248 itu bilangan negatif, sedangkan 4 itu bilangan positif. Berarti negatif dibagi dengan positif hasilnya adalah negatif karena beda tanda. Nah, sekarang kita tinggal taruh tanda negatif. Tinggal kita hitung 1248 kita pakai pembagian berekor ya. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat, tapi di sini saya mengajarkan cara-cara dasar saja. Oke, 4 kita ambil 2 digit di paling depan. 12 bagi 4 itu 3, karena 3 kali 4 itu 12. Oke, 12 kurang 12 itu 0.
kita turunin 4. 4 bagi 4 itu 1. 1 kali 4 itu 4. Kita kurangi lagi hasilnya 0 dan kita turun 8. 8 bagi 4 itu 2. 2 kali 4 itu 8. Baru kita kurangi hasilnya 0. Berarti tidak ada lagi. Nah, dengan demikian hasilnya adalah 312. Ya, seperti ini ya. Nah, misalnya ada soal yang lebih besar lagi. Kita pilih katakanlah misalnya berapa? 48.000. Contoh yang kedua, 48.272 kita bagi dengan negatif 8 misalnya. Oke. Di sini 48.000 ini tandanya positif. Sedangkan di belakang tandanya negatif. Positif dibagi negatif itu hasilnya negatif karena beda tanda. Berarti kita taruh memang tandanya di sini negatif. Selanjutnya kita akan menghitung 48.272. Ya, di sini. Di sini kita bagi dengan 8. Nah, kita ambil 2 digit. 48 dibagi 8 itu 6. 6 kali 8 itu 48. Kita kurangi 48 kurang 48 itu 0. Kita minta bantuan 2. 2 bagi 8 itu tidak bisa. Berarti kita taruh 0. 0 kali 8 itu 0. Kita kurangi. 2 kurang 0 itu 2. Selanjutnya kita minta bantuan 7. 27 dibagi dengan 8 itu 3. Karena 3 kali 8 yang paling mendekati 27 yaitu 24. Kita kurangi. 27 kurang 24 itu 3. Yang berikutnya kita turunin 2. 32 bagi 8 itu 4. Karena 4 kali 8 itu 32. Dan kita kurangi 0. Ya, kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 48.272 kita bagi dengan 8 hasilnya 6.034. Kita tinggal taruh di sini dengan demikian negatif 6.034. Ya, ini adalah salah satu contoh dengan bilangan yang besar. Ya, misalnya kalau ada contoh yang besar lagi, yang ketiga. Misalnya, kalau ada 49.248 bagi 72. Nah, misalnya seperti ini. Bagaimana caranya? Kan kita agak setengah mati kalau kita pembagian dengan 72. Cara yang paling mudah adalah kita bagi dengan faktor dari 72. Jadi 72 ini berapa kali berapa saja? Oke, kita lihat di sini kita batasi misalnya 72. 72 itu berapa kali berapa saja? Misalnya 8 dikali dengan 9. Ada lagi 2 kali 36. Ada lagi dan seterusnya. 36. Tapi di sini saya memilih yang 8 kali 9 karena dia satuan kali satuan. Kalau ini kan satuan kali puluhan. Kita cari yang paling mudah saja. Satuan kali satuan. Artinya yang pertama kita bagi dulu
49 kita bagi dengan, misalnya kita bagi dengan 8 dulu. Nah, hasilnya misalnya A. Nanti hasilnya ini kita bagi lagi dengan 9. Baru kita dapat hasilnya. Nah, ini caranya ya. Nah, ini kan 8 kali 9. Pertama kita kali 8, kedua kita bagi 8, kedua kita bagi 9. Atau misalnya pertama kita mau bagi 9 baru kita bagi 8. Itu bisa. Nah, contohnya di sini kita bagi 8 dulu. Ya, kita langsung saja di sini contoh mengerjakan 49.248 kita bagi pertama dengan 8. Ya, kita ambil dua angka yang pertama 49 bagi 8 itu 6. 6 dikali 8 itu 48. Nah, sekarang kita tinggal kurangi 49 kurang 48 itu 1. Kita minta bantuan di 2. Kita turunin 2 sehingga 12 bagi 8 itu 1. 1 kali 8 itu 8. Oke, dan kita kurangi. 12 kurang 8 itu 4. Nah, kita turunin 4 lagi. 44 dibagi 8 itu 5. Karena 5 kali 8 adalah 40. Kita kurangi. 44 dikurangi 40 itu 4. Kita turunin 8. 48 dibagi dengan 8 itu adalah 6. 6 kali 8 48 dan dikurangi hasilnya 0. Oke, habis ya, tidak bersisa. Jadi kita pertama sudah kita bagi 49248 kita bagi dengan 8. Hasilnya adalah 6156. Nah, sekarang hasilnya ini kita bagi lagi dengan 9. 6156 dibagi dengan 9. Nah, nanti baru kita dapat hasilnya. Kita lihat 6156 kita bagi dengan 9. Ya. Nah, di sini 61 dibagi dengan 9 itu hasilnya adalah 6 karena 6 kali 9 itu 54. Mendekati. 61 kurang 54 itu 7. Turun 5. 75 dibagi dengan 9 itu 8. Karena 8 kali 9 itu adalah 72. 75 kurang 72 itu 3. Turun 6. 36 bagi 9 itu 4. 4 kali 9 itu 36. 36 kurang 36 itu adalah 0. Oke, di sini 0. Nah, akhirnya kita menemukan hasilnya adalah 684. Jadi hasilnya di sini adalah 684. Nah, seperti ini ya, jika kita menemukan pembagian dengan yang besar. Seperti itu. Nah, contoh lain lagi, seandainya kita menemukan misalnya berapa ya? Misalnya dikali dengan 143.000, contoh yang keempat. 143.136 kita bagi dengan 852. Nah, kalau kita tes dengan menggunakan kalkulator 468. Nah, 168 ini bagaimana kita bisa memperolehnya? Begitu. Dengan cara 852 ini kita faktorkan dulu dia, baru kita bagi satu per satu. Nah, caranya seperti itu. Untuk cara lebih komplitnya, nanti kita akan bahas di
video yang berikutnya. Semoga bisa dipahami dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.